Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa dan selalu berharap saudaraku semua yang melihat tayangan-tayangan Pastor DHI selalu mendapatkan pertolongan, bahkan mujizat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kerinduan saya saudara, kita mendapatkan anugerah, bahkan yang lebih penting adalah kita hidup di dalam kasih, damai sejahtera, dan kita hidup dalam kesetiaan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Saat ini, saudara, saya akan berdoa untuk beberapa saudara-saudara seiman yang berkomentar di video saya. Tapi sebelumnya itu saya akan membacakan juga kesaksian dari Ibu Yohana Manulangga. Ya, dia telah disembuhkan oleh Tuhan, saudara, lewat pelayanan doa yang kita lakukan dari media. Dia mengalami sakit pinggang dan dia bersaksi di kolom komentar bahwa dia sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Saudara, kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu tetap nyata sampai sekarang. Saudara, kalau mendengarkan di luaran sana yang mengatakan bahwa ketika orang melakukan penyembuhan dengan minyak itu berasal dari setan, saudara, itu tidak benar. Sangat alkitabiah. Saya ingin menegaskan kepada saudara semua dan memberitakan firman di dalam Markus 6 ayat 13. Saya sering menyampaikan ini kepada saudara supaya jangan Anda salah menafsirkan atau salah menangkap, salah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika ada hamba Tuhan melakukan penyembuhan dengan air dan minyak, lalu disalahartikan dengan mengatakan bahwa itu dari setan. Saudara, sangat alkitabiah. Cara Tuhan kita menyembuhkan dahsyat. Minyak yang didoakan di dalam nama Yesus, air yang didoakan di dalam nama Yesus, apapun yang didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu berasal dari Tuhan, saudara. Jadi saudara harus punya pemahaman yang benar. Dan khususnya dari channel ini, saya sering mengajak saudara untuk mengangkat minyak di tangan Anda. Tujuannya adalah untuk kita sepakat dan ada tindakan iman, saudara. Saya ingin bacakan dulu di dalam Markus 6 ayat 13. Ini pada saat Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Markus 6 ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jelas bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengoles banyak orang sakit dengan minyak, saudara. Dan pasti minyak itu didoakan, iya kan? Jangan salah pemahaman. Mungkin banyakkan orang terlalu menonton film-film dukun-dukun, ya maaf ya, yang mungkin menggunakan minyak-minyak. Dan jangan seolah-olah itu merubah dan kita menganggap bahwa kalau kita melakukan penyembuhan di dalam nama Yesus dengan menggunakan minyak, itu dari setan. Saudaraku, justru iblislah yang mau meniru dan mengkopi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus mati menebus dosamu dan dosaku, saudara. Dia mencurahkan darahnya. Ada perjanjian darah untuk menebus kita, untuk bisa diselamatkan. Anda percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadimu, mengaku dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Iblis mencoba meniru itu, tetapi Anda harus berkorban. Anda harus mengorbankan darah Anda. Kebalik, saudara. Kalau Tuhan Yesus, Dia mengorbankan darahnya untuk menebus kita. Tetapi kalau iblis, kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu untuk memuja iblis. Saudara, karena itu jangan salah tafsir, jangan salah pemahaman. Ketika saya menyuruh saudara mengangkat minyak di tangan dan berdoa di dalam nama Yesus, maka itu akan terjadi kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin membangkitkan iman saudara. Ketika Elisa di dalam 2 Raja-Raja pasal 8, di sana diceritakan bagaimana Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem.
butuh proses untuk mendapatkan anak itu di usia yang senja, di usia yang semakin tua. Lalu satu saat anak itu meninggal, saudara. Cara Elisa untuk membangkitkan anak itu adalah dia tidur di atas anak itu, lalu mulut Elisa dan mulut anak itu ketemu, dan tangan Elisa dan tangan anak itu ketemu. Ya. Mungkin kalau saudara melihat, Anda berpikir bahwa ini seorang hamba Tuhan yang kurang ajar. Orang sudah meninggal kok dia melakukan hal yang sepertinya kurang sopan. Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang diperhadapkan dengan kondisi, situasi yang mungkin sulit untuk dipercaya. Tapi bagaimanapun Anda harus percaya itu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kok ini caranya tidak sesuai dengan norma-norma, tidak sesuai dengan etika, tidak sopan. Ada seseorang yang berkomentar di video saya bahwa kenapa mesti ditepuk baru sembuh. Masing-masing cara Tuhan bekerja. Elisa menghidupkan orang mati tidur di atas anak itu. Ketemu mulut dengan mulut, saudara. Minta maaf. Secara etika tidak sopan. Kalau mungkin banyak orang di situ melihat, orang tidak bakalan percaya. Makanya waktu dia melakukan penyembuhan, dia hanya berdoa dengan anak itu. Iya kan, saudara percaya? Coba saudara bisa bayangkan. Lalu ketika Paulus menyembuhkan orang lumpuh, tiba-tiba Paulus mengatakan, berdirilah di atas kakimu dengan tegak, tanpa ada di dalam nama Yesus. Mungkin Anda bisa berkata bahwa, loh, kesembuhan dari Paulus dari mana? Tidak ada dalam nama Yesusnya. Tetapi ingat, orang yang dipenuhi oleh kuasa dan dimateraikan Roh Kudus yang dipakai oleh Tuhan, itu kuasa otoritas melekat dalam diri kita. Tetapi kita tetap menggunakan kuasa Yesus. Jadi jangan dipusingkan dengan caranya, saudara. Ada yang memang langsung dengan nama Yesus, penyakit itu lenyap. Ada yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa kadang-kadang penyakit itu perlu doa dan puasa. Saudara, saya pribadi berkomitmen untuk melayani saudara dari pelayanan media, saudara. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya akan ada pelayanan-pelayanan muncul dari media seperti YouTube. Dulu sempat ada pelayanan dari Pendeta Joel Hetman dari RCTI. Dan hal yang lebih indah ketika kita menjadi partner atau agent kerajaan Elohim di muka bumi ini, saudara. Saya ingin melihat saudara semua dipulihkan oleh Tuhan, yang menderita dibebaskan, yang sakit disembuhkan. Itulah hati Tuhan. Dan Dia ingin kita alami itu, saudara. Siapapun Anda bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan itu. Bukan karena kita mau gagah-gagahan, tetapi kita mau menceritakan kuasa dan kasih Kristus itu nyata. Bahwa Dia hidup, Dia telah mati dan bangkit. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia, hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku, saya akan berdoa secara khusus buat Bapak Alfian Lubis. Di bagian perutnya ada benjolan sebesar telur. Kemudian dia mengalami batuk, sesak dada, dan punggung terasa sakit. Bapak Alfian, dimanapun engkau saat ini berada, kalau engkau melihat video ini, saya akan berdoa untuk Anda, dan percayalah bahwa Elohim yang kita sembah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jauh sebelum ada pelayanan media, Alkitab telah mencatat bahwa Elohim kita adalah Elohim yang maha hadir. Dan percayalah, saya akan berdoa untuk Anda. Taruh tanganmu di bagian yang ada benjolan saat ini dan sepakat dengan saya berdoa. Dan saya percaya mujizat itu akan terjadi saat ini, saat engkau melihat video dan sepakat dengan saya. Arahkan tanganmu ke layar. Bagian tangan yang satu, tangan kiri pegang bagian sakit yang ada benjolan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat Bapak Alfian Lubis yang saat ini Tuhan mengalami gangguan di bagian tubuhnya, ada benjolan di bagian perut Tuhan. Saat ini aku berdoa dan sepakat dengan
Bapak Alfian Lubis, kepadamu Bapa di surga, minta kuasa Tuhan bekerja saat ini. Dan Pak Alfian Lubis disembuhkan, benjolan itu hilang, dilenyapkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan darah Yesus. Benjolan sakit dan lenyap dalam nama Yesus. Dilenyapkan dalam nama Yesus. Dilenyapkan dalam nama Yesus. Saat ini juga sakit sesak nafas sembuh dan normal dalam bernafas. Batuk sembuh dalam nama Yesus, dan sakit punggung sembuh. Saat ini di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Engkaulah yang berkuasa. Hamba-Mu ini hanya manusia biasa, menjadi alat-Mu. Engkaulah yang menciptakan semuanya dan membuat semuanya menjadi baru. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Percaya Pak Alfian, engkau disembuhkan Tuhan dengan iman dan dengan kuasa Yesus. Amin. Saya ingin berdoa buat Ibu Linda ya, dari Sarawak, Malaysia. Badannya sakit, terutama tangan dan tengkuk. Kemudian juga untuk Ibu Mariana Bondeng ya, yang sakit diabetes. Kemudian ada Pak Yonatan dari Papua, minta didoakan untuk sekarang lagi sakit tulang belakang dan tidak bisa bekerja seperti normal biasanya ya. Saudara yang melihat, yang saya sebutkan, yang melihat video saya sekarang ini, ambil minyak di tanganmu yang ada di sekelilingmu yang berbentuk minyak, saudara. Angkat sekarang juga dan sepakat dengan saya berdoa. Di tangan saya ada minyak urapan. Bukanlah minyak ini menyembuhkan, tetapi tanda ketaatanmu kepada Yesus Kristus dan imanmu. Bahwa saat engkau melakukan, engkau beriman kepada Yesus Kristus. Angkat minyak di tanganmu dan saya akan berdoa untuk minyak itu. Dan setelah itu engkau mengelus bagian yang sakit di bagian tubuh manapun, dan Tuhan akan menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Percaya dengan tindakan imanmu, saudara akan sembuh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sepakat dengan hamba-hambamu yang mengangkat minyak saat ini di tangan mereka. Tuhan, berkatilah minyak itu menjadi kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu buat mereka. Pada saat mereka mengolesi bagian sakit dengan minyak itu, mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, Elohim yang hidup, Elohim yang maha hadir, Elohim yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, yang kami percayai. Elohim nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekalipun kami tidak masuk sebagai umat perjanjian, tetapi kami adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan bagi kamilah juga janji itu dinyatakan. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan bagi mereka saat ini, pada saat melakukannya dengan tindakan iman mereka. Amin. Saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan saudara saat ini, pada saat engkau mempraktekkan. Dialah yang dimuliakan atas segala yang kita buat, saudara. Berikan dirimu untuk Tuhan, untuk menjadi agen kerajaan di muka bumi ini, untuk memberitakan Kristus, bahwa Dia adalah penyelamat kita dan sanggup menolong kita, saudara. Semoga Anda semua ditolong dengan apa yang kita lakukan saat ini untuk kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Ini saudaraku ya, diberkati channelnya. Amin. Amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati ya.